lagi. Nah itu positif negatif. Nah baru. Tunggu min 24 dikali lagi min 19 120 dibagi 24 kan? 120 dibagi min 24 X min 19. Dah. Dia menjalani jadi tukang kayu kurang lebih sekitar 30 tahun. Pada beberapa mata pelajaran tertentu, saya akui saya angkat tangan. Ya, jadi seperti matematika, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada beberapa seperti olahraga gitu yang membutuhkan bantuan-bantuan. Jadi saya membutuhkan shadow teacher untuk bisa mendampingi Balkis untuk membantu saya mengakomodir kebutuhan yang saya tidak bisa. Saya mungkin orang yang PD-nya tinggi sekali ya. Jadi saya tidak pernah merasa minder karena saya seorang tunanetra di dalam memberikan pengajaran kepada anak saya, tidak. Saya justru ingin membuktikan kepada anak saya bahwa walaupun saya seorang tunanetra, tetapi saya bisa berbuat sesuatu buat anak saya. Saya bisa berkontribusi terhadap anak saya dalam hal pengetahuan. Jadi memang teman-teman guru ya, kalau memang hambatan betul sekali ada hambatan, terutama untuk karena di sini kan yang jumlah anak itu yang peserta didik berkebutuhan khusus itu ada 53. Nah, memang sebagian besar itu lambat belajar karena memang di sekolah inklusi itu kita tidak punya tenaga ahli khusus yang menangani anak-anak tadi. Ada mau bikin apa? Aku mau bikin podcast. Oh gitu, ya. Diturunin lagi dong kalau itu nggak nyampe loh itu. Ya. Oke. Ya coba Dri pengen tahu ya Balkis mau bikin podcast boleh didengerin? Iya. Ya udah, oke deh. Ya. Jadi kan judul podcastnya itu Bu, dari malam. Oke, 1, 2, 3. Di hari ini Senin 2 November 2020. Jadi semuanya, perkenalkan, namaku Balkis Baika Utami. Aku dipanggil dengan nama Balkis. Sekarang usiaku 15 tahun. Aku sekolah di SMP Negeri 259 Jakarta. Aku ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku ini total blind. Aku tunanetra, jadi aku tidak bisa melihat. Tapi meskipun itu aku bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya. Aku rencana nanti kuliah mau ada 3 universitas sih, ada mau UIN, UNJ sama UI. Oh gitu ya, nanti kita lihat ya mana yang bisa masuk ya. Banyak berdoa. Terus pada saat awal sekitar pertengahan bulan Maret ya, kami mendapat instruksi dari pengumuman dari sekolah bahwa semua anak belajar dari rumah ya. Sempat gamang juga gitu loh. Aku harus gimana gitu loh. Apa yang harus bisa saya lakukan untuk bisa mengakomodir kebutuhan belajar anak. Kemudian sementara kesibukan di rumah juga cukup tinggi sehingga harus manajemen waktunya harus bagaimana. Itu cukup membuat saya juga agak kerepotan di awal ya, karena dari sekolah juga masih mencari-cari bagaimana metode pengajaran yang tepat buat anak. Anak kan juga semua mendadak ya. Nah, dari
pihak sekolah pun masih belum punya pola, kemudian di rumah juga tiba-tiba anak yang sehari-hari sudah punya ritme berangkat pagi, sore, pulang gitu kan, tiba-tiba 24 jam harus ada di rumah gitu kan. Nah, sementara kesibukan di rumah juga akhirnya harus berbagi-bagi waktu gitu kan. Nah, itu sempat juga membuat saya agak nggak mau dan membuat manajemen waktunya jadi berantakan. Berarti saya harus juga merubah kegiatan di rumah. Jadi saya beberapa harus mengatur pesanan kue yang masuk. Jadi harus bagaimana bisa memenuhi permintaan customer sesuai waktunya. Sementara jam belajar anak juga dari jam 7 pagi sampai jam setengah 1 siang juga harus berjalan dengan lancar gitu. Untuk anak-anak sendiri juga bingung ya mereka ya dari awalnya harus belajar punya semangat untuk mau ketemu teman nih gitu kan, mau ketemu guru, kemudian ya tiba-tiba harus 24 jam di rumah dan bersama orang tuanya gitu kan. Kadang-kadang pergesekan itu ada, cuman saya bilang oke, ini adalah kondisi darurat di mana kita semua harus beradaptasi. Pertama, memang kita tidak menyangka kalau pandemi yang berkepanjangan ini membuat kita harus belajar dari rumah. Dalam kondisi di mana semua orang diharuskan melakukan kegiatan dari rumah, termasuk belajar dari rumah, tentu waktu itu saya shock. Anak yang baru berusia 9 tahun itu harus belajar di rumah dan harus saya bimbing. Dalam kondisi seperti itu di mana banyak pelajarannya yang bergambar dan sang anak belum bisa menjelaskan secara mendetail ke saya bagaimana model gambarnya, apa yang dimaksud dengan gambar-gambar yang ada di bukunya. Saya mengalami kesulitan sebagai seorang tunanetra untuk menjelaskan bagaimana mengerjakan pelajaran tersebut. Hewan apakah yang dibahas dalam teks wawancara di atas? Kendala lain lagi yang muncul adalah anak ini karena yang ngajar ini orang tuanya sedikit-sedikit, papi uang jajan dong, padahal di tengah belajar nih. Ya, tapi itu kemudian saya sampaikan kepada si anak dan syukurnya ya dia mau mengikuti gitu. Artinya pada saat belajar tidak boleh minta uang jajan. Kecuali kalau di luar jadwal belajar di rumah boleh minta uang jajan. Tapi kalau di tengah-tengah situasi di mana kita sedang belajar tidak boleh seperti itu. Saya justru mengalami hambatan di jenis atau materi ajar untuk anak. Dalam arti bagaimana level pengajaran yang saya harus berikan kepada anak. Karena selama ini kan saya terbiasa mengajar mahasiswa yang tentu mereka sudah punya basic knowledge yang sangat bagus fondasinya, sehingga saya hanya membuat semacam diskusi atau sharing yang tentu ini hanya semacam menambal-nambal atau menambah khasanah pengetahuan si peserta didik yang saya ajar di kampus. Kalau anak saya ketika terjadi proses pembelajaran dari rumah,
itu saya bingung, saya harus memulainya seperti apa, karena ini anak masih sangat membutuhkan basic skills atau keterampilan yang sangat mendasar. Terus saya harus membangun fondasi keilmuannya, dan itu terus terang saya tidak mendapatkannya di bangku akademik. Akhirnya saya banyak membaca literatur di internet, kemudian saya bisa mengetahui, oh seperti ini yang harus saya lakukan terhadap anak saya yang baru berusia 9 tahun, atau anak saya yang baru duduk di kelas 4 SD gitu. Ya Bu, Mama Balkis saya, Mama Balkis. Iya, ya Pak Bambang. Ya, ini besok Balkis masuk materi IPA tentang listrik statis. Jadi ya listrik statis. Sebelum masuk materi itu ya kita akan mempelajari, Balkis akan mempelajari tentang konsep atom. Nah, jadi nanti mohon bantuan dari Mama Balkis atau Mbak Nedi untuk membuatkan prototip. Kelihatan di sini ada gambar, itu ada penggilingan logam deh, bentuknya kotak, digiling gitu, diputar. Terus ada pahat. Ini ada ditulis di sini ada mesin bubut deh, ada mesin bubut. Cuman masalahnya Ibu juga belum tahu mesin bubut itu kayak apa bentuknya, jadi Ibu nggak bisa kasih gambaran. Gimana dong? Kegampangan saya lebih kepada kira-kira saya bisa mengakomodir nggak kebutuhan Balkis, dalam artian menerjemahkan apa yang disampaikan oleh guru bisa sampai kepada Balkis, karena kan proses pembelajarannya kan lewat online ya Mas ya. Nah kemudian ada juga kadang mereka menyertakan link dari channel seperti YouTube dan itu. Nah saya lebih mengkhawatirkan bisa tidak saya menerjemahkannya, karena kadang-kadang materi yang diberikan tidak terbaca oleh screen reader dari di komputer Balkis gitu loh. Jadi misalkan itu berupa teks, tapi ternyata setelah diperhatikan itu bukan teks yang berupa teks tapi foto gitu. Jadi teks yang berupa foto. Nah pada saat dibaca screen reader tidak akan terbaca karena diartikan sebagai gambar bukan sebagai teks. Nah jadi kadang-kadang di situ yang mau nggak mau saya harus membacakan atau saya menyalin ulang dulu, PPT-nya di Word, baru Balkis bisa baca dari baik membaca layar atau dengan print braille. Ya, jadi sebelum pandemi, Balkis ada di sini dengan Mbak Nedi. Ya, kenapa harus di sini? Supaya bisa mendengarkan dengan jelas. Dan alhamdulillah Balkis itu sangat aktif sekali, Setelah ada pandemi, mengalami beberapa kesulitan atau kendala, ya, tapi tetap aktif dengan selalu hadir ketika misalkan kelas IPA mengadakan Google Meet, ya, selalu absennya bahkan duluan daripada yang lain. Artinya apa? Yang lain juga harus lebih aktif daripada Balkis. Ya, memang pandemi ini ya masalah kita semuanya, terutama anak-anak yang difabel ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tentunya tidak bisa melakukan seperti yang lain. Untuk anak-anak tunanetra misalkan dia tidak bisa membedakan warna,
ya kan? Dia tidak bisa membedakan mana benda gas, cair maupun padat. Harus kita lakukan contoh konkretnya. Disitulah kita harus ada kerjasama dengan pihak orang tua, dan kebetulan di kami itu ada pseudo teacher-nya, yang mana itu dari mamanya Balkis sendiri, yang menunjuk kebetulan ada 2 orang pseudo teacher yang secara bergantian. Ada Mbak Nedi, ada Mbak Aulia, yang dari kelas 7 itu, dari kelas 7. Sehingga kami pun menyesuaikan apa sih yang mereka butuhkan, terutama PJJ ini, ya kan, pada saat pandemi ini. Jadi yang penting ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Apakah nanti ada pengurangan target guru? Tentunya ada. Semua sekolah melakukan begitu. Apalagi terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan ini kita sosialisasikan kepada para wali kelas, guru mata pelajaran, untuk anak-anak ini ada perlakuan khusus. Nah, khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, memang kemarin kita secara khusus kita juga memberikan kepada Bapak Ibu, menyampaikan bagaimana untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk bisa ikut belajar walaupun dalam masa pandemi dari rumah. Kebetulan ada anak kita satu itu yang berkebutuhan khusus dengan bentuk tunanetra. Kebetulan saya juga ikut mengajar mereka. Jadi saya selalu mengirimkan bentuk soal kepada pendampingnya. Memang untuk secara hasil kita juga belum bisa maksimal. Jadi sampai saat ini belum ada. Jadi belum ada panduan khusus. Kita hanya dikasih Permendiknas atau Permendikbud nomor 70 tahun 2009, itu kan berlaku pada saat normal, kondisi normal. Untuk yang kondisi pandemi ini belum ada. Untuk anak-anak difabel tadi memang khusus untuk misalkan yang tunanetra itu biasanya kemampuan kognitifnya bagus-bagus. Jadi tidak merasa sulit ya untuk mengikuti. Hanya tadi kesulitannya hanya memodifikasi, misalkan dari bacaan-bacaan dalam bentuk real tadi. Jadi kalau Balkis di atas, tapi kalau anak-anak difabel yang lain dalam PJJ ini memang sangat berkesulitan. Memang kesiapan sarana prasarana untuk anak-anak kebutuhan khusus, terutama yang tunanetra ini memang harus ada. Kemarin sudah kami dalam listrik statis, pembelajaran jarak jauh atau via daring ini banyak sekali kesulitannya. Jangankan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang reguler pun kayak tadi. Makanya di sini kuncinya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Ya itu. Apa? I have a good vacation too. Oke, stop. I have a good vacation too. Pakai had ya, bentuk lampaunya have. Untuk gambar-gambar yang dikirim memang kesulitan, tapi sepanjang yang dikirim itu dalam bentuk narasi, dalam bentuk pemaparan-pemaparan yang bisa dibaca oleh JOS. Jadi saya menggunakan alat pembaca layar. Jadi untuk mengakses komputer saya menggunakan alat pembaca layar yang disebut dengan JOS. Jadi sepanjang JOS itu bisa mendeskripsikannya ke saya ketika saya membuka komputer, tentu tidak akan terkendala. TV station. Hanya memang kalau gambar itu alat pembaca layar di komputer saya itu hanya menyebut grafik, tidak dijelaskan model gambarnya seperti apa. Saya takut kalau misalnya anak saya terlalu melihat kelemahan saya, kendala saya di dalam mentransfer atau menerjemahkan pelajaran-pelajaran ke dia, itu justru apresiasinya kepada saya menjadi berkurang.
Nilai yang bisa dipetik adalah ternyata pandemi ini kemudian membuat kita lebih care kepada anak, dan anak bisa mengerti ternyata orang tua bisa menjadi guru bagi dia gitu. Kurang lebih sekitar 2 bulanan ya Mas ya gitu loh, karena kan itu tadi mencari formatnya, karena dari metode gurunya sendiri juga gurunya masih trial and error kan, karena kan mereka juga masih mencari-cari bentuk yang tepat untuk anak-anak, ditambah dengan kondisi Balkis sebagai anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di inklusi, saya tidak bisa terlalu berharap bahwa sekolah bisa mengakomodir kebutuhan semua siswa. Target bisa menyelesaikan kelas 9 ini dengan baik, kemudian bisa happy aja sih anaknya. Aku adalah tunanetra. Aku total blind, tidak bisa melihat. Tapi meskipun itu, aku memiliki bakat yang hebat. Aku masih bisa beraktivitas seperti orang normal pada umumnya. Kalau misalkan di kelas saya sendiri 9B, Balkis sangat aktif sekali. Sementara yang lain kurang aktif. Jadi disinilah peran aktif guru supaya mereka lebih aktif lagi. Saya berharap bahwa orang-orang lain di luar sana, orang-orang tua yang lain di luar sana yang punya anak, yang butuh perhatian dan didikan mereka, tentu saya berharap mereka jauh lebih bisa dan jauh lebih termotivasi untuk mengajar anaknya, menjadi tenaga pengajar bagi anaknya di rumah, karena mereka tidak punya keterbatasan. Mau tidak mau, perjuangan anak berkebutuhan khusus yang bersekolah inklusif harus lebih, ikhtiarnya harus lebih tinggi. Belum bisa dong, makanya sini ibu kasih tahu nih kan, nah, jadi kamu tahu arahnya, nendoknya ke arah mana. Tapi buat saya jangan sampai hal itu membuat emosi saya jadi naik terus gitu kan. Keterbatasan tidak boleh menjadi penghalang bagi orang tua untuk menjadi guru bagi anak, untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Meskipun bukan guru yang sempurna, karena memang tidak didesain atau tidak dipersiapkan untuk menjadi guru bagi anak. Kamu hari ini ada kesulitan apa? Bingung. Belum ada ide. Sudah, nanti kita dari prosedur sudah paham ya.